Halo, selamat malam semua. Welcome back di konten terbaru dari channel Blue Santama. Ya, hari ini tentu gue mau mengupdate kabar terbaru dari tim nasional tentunya, dimana pada sore tadi Bapak Erick Thohir, Ketum PSSI telah mengumumkan bahwa Sintayong resmi diperpanjang kontraknya hingga tahun 2027. Ya, Alhamdulillah tentunya kabar baik untuk semua fans timnas tentunya, dan pastinya kita semua merasa lega karena hal yang ditunggu-tunggu telah terjadi, telah direalisasikan oleh Pak Erick Thohir dan melalui PSSI tentunya. Dan ini juga menjawab semua keraguan bahwa memang sudah sepantasnya lah Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak berkat prestasi-prestasi yang telah dia ciptakan kepada tim nasional Indonesia. Dan tentunya ini menjadi satu hal positif, satu langkah awal untuk tim nasional kita di bawah Sintayong untuk bisa mempersiapkan menghadapi laga-laga nanti di round 3, di mana timnas kita akan memulai laga pada 5 September nanti. Kita akan away ke Arab Saudi ya. Dan tentunya sebelum gue membahas lebih jauh, gue sedikit ingin menginformasikan bahwa hasil drawingnya sendiri memang Sintayong cukup happy mendengar hasil drawingnya, dan terlihat Sintayong memang positif menyambut hasil drawing, di mana kita tergabung di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Dan Sintayong menganggap hasil drawing ini cukup bagus, cukup positif, dan dia sama sekali tidak gentar. Sintayong merupakan pelatih dengan mentality yang baik, yang siap menghadapi lawan siapapun di depannya. Dan tentunya ini akan menjadi satu keyakinan juga untuk para pemain, karena terlihat setelah hasil drawing diumumkan, beberapa pemain seperti Ragnar, Jordi, dan Jaizes langsung memposting susunan tim-tim yang akan dihadapi di grup C, dan terlihat dari postingan mereka semuanya bernada positif, artinya mereka semua sangat antusias menghadapi round 3 dan lawan-lawan yang akan dihadapi semua. Ya, tentunya kita juga sebagai fans timnas tidak sabar ya menanti laga round 3 nanti. Dan sekedar informasi lagi bahwa nanti kita akan away terlebih dahulu melawan Arab Saudi, baru nanti di tanggal 10 September akan bermain home di Surabaya, tepatnya di Stadion Gelora Bung Tomo. Baru nanti setelah itu di bulan Oktober dan November akan bermain di Jakarta kembali. Dan semoga saja Stadion GBK yang saat ini memang sedang direvitalisasi segera bisa kembali ke kualitas yang sebenarnya, dengan kualitas rumput yang jauh lebih baik daripada yang kemarin kita lihat pada saat pertandingan melawan Filipina dan Irak. Dan tentunya dengan kontrak yang diperpanjang oleh PSSI ini, Sintayong menjadi pelatih pertama di tim nasional yang melatih timnas dengan durasi kontrak yang cukup panjang ya. Artinya sebelum-sebelumnya ini kan kita mungkin yang mengikuti timnas sejak era 2000-an awal, mungkin kalian sudah tahu ya bagaimana PSSI di era sebelumnya itu jika mengontrak pelatih timnas ya tidak pernah lebih dari 3 tahun ya. Seingat gua sih rata-rata di 2 tahun, gak sampai 3 tahun gitu. Jadi selalu durasinya pendek, sehingga banyak yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut gitu, karena untuk membentuk permainan timnas itu butuh waktu yang tidak bisa singkat gitu. Sehingga dengan kontrak yang telah resmi disodorkan dan telah resmi juga ditandatangani oleh Sintayong, maka Sintayong menjadi pelatih timnas pertama yang melatih timnas dengan durasi kontrak yang cukup panjang ya. Terhitung Sintayong pertama kali dikontrak PSSI sejak Desember 2019,
meskipun baru efektif mulai melatih itu di periode pasca Covid 2021 sampai dengan saat ini, dan dengan waktu yang diberikan dan juga progres-progres yang telah dibuat oleh Sintayong hingga saat ini, dan prestasi-prestasi yang juga tercipta, sejarah juga tercipta, dimana kemarin timnas di Piala Asia U23 juga menciptakan sejarah sebagai tim debutan mampu lolos ke babak semifinal, dan timnas senior juga dibawa ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Tentu ini menjadi sejarah yang tidak boleh dilupakan begitu saja, yang tentunya ini menjadi satu motivasi untuk para pemain, stakeholder, dan juga federasi tentunya untuk bisa terus memberikan support kepada tim nasional agar tentunya tim nasional bisa semakin berprestasi, tim nasional semakin berkembang dan semakin mendunia. Ya, jadi sedikit tadi update dari gue tentang Sintayong yang telah resmi diperpanjang kontraknya hingga 2027, dan semoga saja dengan durasi kontrak yang cukup panjang ini kita bisa menikmati, kita bisa melihat progres-progres, dan tentunya kita bisa terus melihat akan ada sejarah apalagi yang bisa dipecahkan oleh Sintayong dan timnas Indonesia. Dan syukur-syukur ya, semoga saja mungkin kita saat ini kita masih sebatas bermimpi untuk bisa bermain di Piala Dunia, tapi bukan tidak mungkin kita bisa mewujudkan untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 bersama Sintayong, dan seluruh pemain timnas bisa memberikan kemampuan terbaiknya. Baik, sobat Blues Santama, tentunya terima kasih sudah menyaksikan konten gue, dan gue sedikit update tentang tim nasional. Oke, kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe di channel Blues Santama. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Thank you, selamat malam.